Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai senyawa terpenoid. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldina Cayaningrum dan nanti juga akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Intan Puspita Heliana. Yang pertama, definisi terpenoid. Terpenoid merupakan komponen-komponen tumbuhan yang mempunyai bau dan dapat diisolasi dari bahan nabati dengan penyulingan yang disebut minyak atsiri. Terpenoid merupakan senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 siklik yaitu squalene. Senyawa ini berstruktur siklik yang rumit, kebanyakan berupa alkohol, aldehid, atau atom karboksilat. Yang selanjutnya adalah struktur dasar terpenoid. Terpenoid tersusun dari senyawa-senyawa yang mengandung gabungan kepala ke ekor dari satuan kerangka isopren atau kepala adalah ujung yang terdekat ke cabang metil. Terpenoid mengandung 2 atau 3 atau lebih satuan isopren. Secara umum, terpenoid terdiri dari unsur-unsur C dan H dengan rumus molekul umum C5H8N. Jenis-jenis terpenoid. Jenis terpenoid dapat diklasifikasikan dari unit isopren atau unit C5 penyusun senyawa tersebut. Senyawa umum biosintesa terpenoid dengan terjadinya 3 reaksi dasar, yaitu yang pertama, pembentukan isopren aktif yang berasal dari asam asetat. Yang kedua, penggabungan senyawa dan ekor 2 unit isopren. Yang ketiga, penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 yang akan menghasilkan terpenoid atau steroid. Jenis terpenoid yang pertama yaitu monoterpen, merupakan senyawa yang memiliki bau spesifik yang dibangun oleh 2 inti isopren atau dengan jumlah atom karbon 10. Yang kedua, sesquiterpen, merupakan senyawa terpenoid yang dibangun oleh 3 unit isopren yang terdiri dari kerangka unit asiklik atau bisiklik dengan kerangka naftalen. Yang ketiga, diterpen. Diterpenoid merupakan senyawa yang mempunyai 20 atom karbon yang dibangun oleh 4 unit isopren. Yang keempat, triterpenoid. Triterpenoid terdiri dari kerangka dengan 3 siklik 6 yang bergabung dengan siklik 5 atau berupa 4 siklik 6 yang mempunyai gugus fungsi pada siklik tertentu. Yang kelima, tetraterpenoid, merupakan senyawa dengan senyawa C yang berjumlah 40. Yang keenam, politerpen. Politerpen disintesis dalam tanaman dari asetal melalui pirofosfat isopentil atau C5 dan dari konjugasi jumlah unit isopren yang ditemukan dalam latek dari karet. Yang selanjutnya adalah sifat fisika terpenoid. Yang pertama, larut dalam lemak dan terdapat di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Yang kedua, terpenoid memiliki titik didih dan titik leleh tinggi, di antaranya monoterpenoid memiliki titik didih 140 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Yang ketiga, dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi warna akan berubah menjadi gelap. Yang keempat, mempunyai bau khas. Yang kelima, indeks bias tinggi. Yang keenam, kebanyakan optik aktif. Yang ketujuh, kerapatan lebih kecil dari air. Yang kedelapan, larut dalam pelarut organik eter dan alkohol. Sifat kimia terpenoid ada 2, yaitu senyawa tidak jenuh atau rantai terbuka ataupun siklik. Kemudian isoprenoid kebanyakan bentuknya chiral dan terjadi dalam 2 bentuk enantiomer. Deteksi terpenoid. Yang pertama, gas kromatografi mass spektrometri yang diperoleh data komposisi beberapa senyawa yang terkandung dalam minyak atsirimin. Yang kedua, gas kromatografi flammionization detector
dapat disimpulkan bahwa komponen utama dari minyak mint hasil pemisahan adalah pipertenon oksida dan karbon dengan presentase komposisi pipertenon oksida yang lebih dominan hingga 81,40%. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis diidentifikasi menggunakan KLT dengan plat aluminium berlapis silika gel sebagai fase diam dan campuran pelarut etil asetat N-heksana dengan beberapa perbandingan. Kemudian yang selanjutnya adalah uji Lieberman-Burkhardt. Pada identifikasi terpenoid lapisan kloroform yang diperoleh pada uji alkaloid ditempatkan pada plat tetes dan dikeringkan, kemudian ditambah 3 tetes H2SO4 pekat. Yang selanjutnya, spektroskopi IR. Spektrofotometri inframerah digunakan untuk identifikasi suatu senyawa melalui gugus fungsinya. Untuk keperluan elusidasi struktur, daerah dengan bilangan gelombang 1400 sampai 4000 cm persegi yang berada di bagian kiri spektrum IR. Spektroskopi UV. Spektroskopi ultraviolet memiliki kemampuan untuk mengukur jumlah ikatan rangkap atau konjugasi aromatik di dalam suatu molekul. Daerah panjang gelombang dari spektrum ultraviolet berkisar 200 sampai 400 nanometer. Spektroskopi NMR. Spektroskopi NMR merupakan suatu metode spektroskopi yang didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti dalam molekul organik bila berada dalam medan magnet yang kuat. Spektroskopi massa. Spektrometer massa adalah suatu instrumen yang dapat menyeleksi molekul gas bermuatan berdasarkan massa atau beratnya. Biosintesis terpenoid yang pertama yaitu asetil koenzim A melakukan kondensasi jenis aldol menghasilkan rantai karbon bercabang. Yang kedua, fosforilasi eliminasi asam fosfat dan dekarboksilasi menghasilkan isopentenil atau IPP. Yang selanjutnya berisomerasi menjadi dimetil alil pirosfosfat atau DMAPP. Yang ketiga, IPP sebagai unit isoperase aktif bergabung secara kepala ke ekor dengan DMAPP. Lalu yang keempat, penggabungan selanjutnya antara satu unit IPP dan GPP dengan mekanisme yang sama menghasilkan farnesil pirofosfat atau FPP yang merupakan senyawa antara bagi semua senyawa sesquiterpenoid. Kemudian lanjut ke isolasi terpenoid. Identifikasi kandungan kimianya. Sebelum melakukan isolasi terhadap suatu senyawa kimia yang diinginkan dalam suatu tumbuhan, maka dilakukan identifikasi pendahuluan kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada pada masing-masing tumbuhan. Dan ekstraksi dan fraksinasi. Sekletasi dilakukan dengan melakukan disokletasi pada serbuk kering yang akan diuji dengan 5L N-heksana. Ekstrak N-heksana dikentalkan lalu diuji fitokimia dan diuji aktivitas bakterinya. Kegunaan terpenoid ada 9. Yang pertama ada phytoalexin, suatu senyawa antimikrobial. Yang kedua ada pertahanan tubuh dari herbivora. Yang ketiga ada feromon hormon tumbuhan. Yang keempat ada sebagai pengatur pertumbuhan sesquiterpenoid abscisin dan terpenoid giberellin. Yang kelima ada sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes. Yang keenam ada sebagai antivi dan hormon, antimikroba dan antibiotik dan toksin. Lanjut yang ketujuh ada penghasil karet atau politerpenoid. Yang kedelapan ada karotenoid memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan. Yang kesembilan ada monoterpen
dan sesquiterpen juga memberikan bau tertentu pada tumbuhan. Sekian penjelasan presentasi dari saya, Intan Heliana dan Aldina dari kelompok 5B. Sekiranya ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.